Panita saluhurna Oras. andorang tapuka Terus. acara andorang so tapuka acara kebaktiata biasa di nomor siap. Itu jawaban dulu. Oh ya itu doa siang 4 jabu manun bapak udah manang udah membuat tanya. Siap. Habis itu nomor siap doa syafaat Bina. SMA tapi itu Opung. orang Balda masuk saya bikin suara. bisa Cucu rumah ini. Oh, inang udah. Dulu berekon. Inang udah baru. Oh, lemo. Soalnya ada udah pindah suaram. Dulu. Kata bikin tulang juga suara. Oh, lu. Tuhani. Oke, lanjut. Si mama duduk ke sekarang dia jadi gitu rumah. iya adong kalian ya pasal matu inang muda kita mulai mak ibadata panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya karena kasih setia Tuhan kita sampai di tempat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu besar dalam hidup kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh. Mari kita nyanyikan. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ayat kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada satu aku. Nebus dengan gembira dan teguh, ku nyanyi saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu.
Tolonglah kami dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Refleksi hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam dunia ini membutuhkan perjuangan. Ada banyak peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada pula duka cita. Ada keberuntungan, ada pula kerugian. Ada saatnya sehat, ada pula saatnya sakit. Ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Jika hanya mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Hanya hidup bergantung kepada Tuhan yang memampukan kita menjalani dan melewati perjalanan di dunia ini. Betapa banyaknya yang telah Engkau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu indah, sehingga tidak dapat kugambarkan dengan kata-kata. Jadi aku mau memberitakan dan mengatakannya di dalam jiwaku melalui perbuatan-perbuatanku. Amin. Kita bernyanyi, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, Marilah kita nyanyikan. kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan
sorga yang di surga ada tempat kami serta ini karena kami boleh berkumpul orang yang raja Tuhan, kami merasakan kita Tuhan, Engkau telah menuntun kami masing-masing dan kami hingga boleh tiba di tempat Tuhan dengan selamat. Oleh karena itu Tuhan, kami atas kita kasih-Mu selalu bersyukur dan berterima kasih. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berterima kasih karena kami mendapatkan kesempatan pada siang hari ini Bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Bapa di surga, kami memohon Tuhan supaya Engkau kiranya memberikan kepada kami masing-masing Roh Kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami akan dengarkan sehingga kami boleh memanfaatkan dalam hidup kami Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kami kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, berkatilah juga hamba-Mu yang memberikan firman ini agar beliau boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami kiranya Tuhan pada hari ini kiranya Engkau melindungi kami semuanya, menjauhkan segala rencana-rencana kegelapan daripada kami Tuhan. Istimewa dari rumah ini karena Engkau untuk jalannya Tuhan agar rumah ini mendapatkan berkat untuk keluarga ini. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan pujian lagi dengan kuasanya. Mari kita bernyanyi. Dengar kuasanya, Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga yang bakal. Tinggalkanlah kuasa yang fana. Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Hatiku pun kudus dibasuh darahnya. Jangan di hari Tuhanku hidupku bercela. Tinggalkanlah kuasa yang fana. Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Inang udah, Yosafat. Nah, tolong didoakannya itu si Michael mau si Panmaru mudah-mudahan masuk negeri. Ya, Michael, susu kita ya. Sama Bapak udah ditoba sakit. Nah, Bapak si Ronald. Biar berakar beliau udah tidak dia punya momongan. Siapa namanya? Sano. Sano Sitorus. Rahasano sama Guru Nababan. Mana Guru Nababan? Wadah tuh, ya. Oke, siap. Bapak udah mengatur ya ditoba.
Tuhan namanya kami Tuhan ya kan. Keluarga namin na sabuhay na kami dapat sa Tuhan at Tuhan ang pasaliton at umuwi nila namin si Kamunan pahapin namin si Leonel naso ko kami na sabuhay namin malaan ko pinakasata Tuhan daw pasal kami ang Tuhan o mga doktor na mga ipasok pasok ka naman ni Dr. Tuhan doa ka ugat sa tumingin umitas na sila Tuhan Saboy na mirapya kaarya ni Lord kaya Tuhan magpungkot ka sa kasinawa. Sa mga Tuhan na mangilulo kaya paupo namin si Mikael, nanay, malagit ka si Koran na Tuhan. Pagbiso kaya Tuhan, yaw na kuskara di mga Tuhan. Asaboy manang mencapai sa tujuan niya na Tuhan. O mga pagpaglaman sa kanya Tuhan. Sa mga Tuhan di ama namin na naong pititaw ng mga matangga na sila doon na Tuhan lupa sa kami rin sa Tuhan yang po yang gogo namin alay ang gogo na Tuhan na bayan dengan Tuhan sila Tuhan asa tumibo na sila Tuhan na dapat yang nanihirin niyo na sila Tuhan Tuhan lupa sa kami sa walang nangyari Tuhan mga pagkaw, mga dongan na sila Tuhan so maniyak ka na suboy at lautan ka na sa dalas sa Tuhan o mga pagkaw na nalidiyak ka na sila mga sila Tuhan so maniyak ka sa pagkaw ng dongan na kami na pinasakat niya mga namin na kasami magkaroon pikiran namin Tuhan asa po si kami na kami asa boy pakiramit ka namin sila Tuhan lamang mo si pasangat ang buwan niya Tuhan Tuhan, nanyanak pa namin, kapahukong namin kaya Tuhan, kamanatotong, lamadungan na sida, lehong bispo, ang ispano na sida kaya Tuhan, kasi sabi jolo na saya na sida jolo namin, pag di jolo na Tuhan, alam na Tuhan, Deo pa sa kami tuho, lang ni gogo na rin na, kosarahan namin, o manangalala na rin na kahapunan niya rin Tuhan. Sige na ito dito. Siya sa dosa namin ng godami, asa magkaraba at kakasukasi doon sila namin Tuhan. Magbagasan ko ang mga Tuhan dito. Mabot na ulit namin Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjut ke renungan, kita angkat pujian. Suka memasmurkan, suka memasmurkan. Mari kita bernyanyi. Ku suka memasmurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan yang ku tahu benar, puaskan hati rindu, penghibur besar. Ku suka suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan cerita Injilnya, setiap ku beritakan bertambah nikmatnya. Ku suka memasyurkan firman-Nya yang benar, yang masih belum percaya
suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersatu dan doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa kami yang maha kuasa, yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah ini, di mana Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Betapa berharganya Tuhan, betapa mulianya panggilan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan meninggalkan aktivitas kami, meninggalkan segala yang kami miliki demi panggilan Tuhan yang berharga ini. Karena Tuhan pilih rumah ini menjadi tempat persekutuan kami, rumah Kristen Sitorus dengan ibu kami Boru Sihotang, Bapak Bubudo. Terima kasih Tuhan atas kesemuanya itu. Kami telah mengangkat lagu pujian kepada Tuhan untuk memusatkan, mengkonsentrasikan hati dan pikiran kami, karena kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran daripada firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan lupa untuk menyampaikan yel kita. Kalau saya katakan hidup arisan Bonaraja, yes, luar biasa dengan tangan kapal. Tangan. Kita mulai. Hidup arisan Bonaraja. Yes. Luar biasa. Marilah yang di kiri dan yang di kanan saling bersalaman dan katakan selamat berjumpa. 2, 3 ya. Yang di kiri kanan. Selamat berjumpa. Oke, siap. Iya. Mau nanti mak itu kata. Jadi biasanya kalau udah jam segini habis makan tentu udah bagaimana ya? Pododok. Ah ya. Pododok. Ini asal mau nasi buah habis itu besar ya. Iya, asal bukan saya yang mengatakan mau dodok. Jadi begini, ada ilustrasi. Pada suatu hari guru-guru sekolah minggu datang ke konsistori Penatua. Amang perhalado. Sekarang kebangkitan anak-anak sekolah minggu, kami mau ikut prosesi. Boleh silakan, kata perhalado dan majelis sama pendeta. Mereka masuklah prosesi bersama perhalado. Sampailah di dalam gereja. Biasanya anak sekolah minggu ributkan atau berisik. Lalu kata guru sekolah minggu, anak-anak, jangan ada yang ribut atau berisik ya. Kenapa ibu guru mengatakan begitu? Ada yang tahu anak-anak? Apa jawab? Karena seorang dari murid, ada bu guru, saya. Apa? Ada yang tidur. Yang mau saya katakan, jangan ada yang tidur walaupun kita sudah habis makan. Amin. 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 Harus kompak dong. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita, mana Bapak Bu Guru? Tidak Bu? Itu dia. Itu dia. Orang. Di sini aja dulu Inang. Iya. Bawa si bayi di sini. Sampai kopi. Iya. Kamu udah nanti nanya kon masuk rumah baru ini. Oke. Firman Tuhan yang menyapa kita Bapak Ibu pada sore hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai tengah malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik renungan pada kita adalah rahasia sukses orang terkaya dalam sejarah. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat pertama dari ras ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Ditulis tahun 480 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2024. Jadi Mazmur ini umurnya sudah 2504 tahun yang lalu. Mazmur ini ditulis oleh Salomo sendiri. Siapakah Salomo itu, Bapak Ibu? Salomo adalah, menurut sejarah Alkitab, adalah orang yang terkaya, orang yang sangat jenius, orang yang sangat arif dan bijaksana. Salomo pernah bermimpi dan mengatakan, Tuhan berkata kepadanya, mintalah apa yang kau minta dari aku. Tentu mungkin sebagai manusia biasa seperti kita, kalau Tuhan menyuruh kita, tentu mungkin minta yang lain-lainnya. Berilah ke Tuhan uang banyak, berilah ke Tuhan rumah megah seperti rumah si Kristen ini dan lain sebagainya. Tapi kalau Salomo meminta, berilah aku hikmat supaya aku bisa menimbangi jemaatmu yang banyak, begitu banyak, kata Salomo. Dan Tuhan berkata, karena kau tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, aku akan memberikan kepadamu segalanya. Umur panjang dikasih, kekayaan dikasih, kearifan bijaksana dikasih, dan kepintaran yang luar biasa. Itulah dikatakan oleh Tuhan kepada saya, maaf, karena aku masih kondisi masih sehat, tubuh. Saya cuma masih usahakan, dan saya masih demam. Mina tawar saya di jauhan demam, pakai selimut dia ya. Tapi karena panggilan yang sangat berharga ini Kristen, aku terpaksa. Aku masih gemetar ini. Kata ini video ini, aman si tua udah kuat makan dulu masih gemetar. Saya masih belum kuat, jadi masih minum, maaf ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo adalah raja yang paling arif dan bijaksana. Dan Allah memberikan sertifikasi, label yang sangat berharga. Tidak ada seperti engkau dari zaman dahulu sampai masa yang akan datang. Kepintaranmu, kearifanmu, dan hikmatmu yang sangat luar biasa telah diberikan Tuhan kepada Salomo sebagai raja yang arif, yang tidak ada menandingi. Sesudah Tuhan memberi SK itu kepada Salomo, langsung tentu kita sudah tahu mengenal waktu zaman sekolah ini adalah ada perempuan sunggal datang menghadap di mana mereka sama-sama melahirkan pada saat itu. Yang satu melahirkan, kemudian hari ketiga melahirkan. Matilah salah seorang dari anak perempuan itu. Mereka menghadap Salomo, ini anakku. Dan dengan arif dan bijaksana Salomo ditaruh di meja si bayi. Dia mau menggal bagi dua. Bagi dua lah, lebih baik buat dia, lebih baik bukan buat saya, kata yang makan. Diangkat pedang oleh Salomo, lalu si punya bayi menyembah sujud, jangan bagi raja, berikanlah anak itu kepada ibu itu. Aku tidak sanggup melihat apabila baginda raja mau membelahnya. Itulah kearifan daripada Salomo.
dan berikan anak itu kepada perempuan itu dan tangkap dia, masukkan ke penjara. Dialah penjahat yang luar biasa. Itulah kebijaksanaan Salomo pada saat itu diuji oleh Tuhan. Sesudah diberikan sertifikasi, tidak ada tandingannya seperti engkau, masa lampau dan masa yang sekarang. Oleh ketenarannya Bapak Ibu, Ratu Seba datang untuk berteka-teki kepada Salomo. Dia tidak percaya bahwa Salomo itu penuh hikmah. Dia membawa talenta emas, 120 talenta emas murni dan perak, dan juga rempah-rempah. Dia beradu teka-teki, diuji si Salomo. Dengan cerdas dia dapat menjawab segala teka-teki dari Ratu Seba yang terkenal. Hingga dia membayar upeti 120 talenta emas murni. Di zaman Raja Salomo, 1 talenta emas adalah 34 kilogram emas murni. Kali 120 sama dengan 4.008 kilogram emas murni dikasih oleh Ratu Seba kepada Salomo, tanda upeti kekalahannya, dan juga intan dan juga rempah-rempah. Tapi Salomo mengasih juga kepada Ratu Seba dari harta miliknya sendiri sebagai tanda sukacitanya kepada Ratu Seba, dan dia pun pulang dengan sukacita. Itulah Salomo. Jadi Salomo di sini dikatakan Bapak Ibu, menurut penelitian saudaraku ya, kalau dikumpulkan harta kekayaan di Indonesia ini, mungkin sampai sekarang masih diteliti kekayaan daripada Salomo ini. Kekayaan orang nomor 1 sampai nomor 10 tidak akan cukup, tidak akan tertandingi kekayaan daripada Salomo. Di Indonesia katanya sekarang ini tahun 2024, orang nomor 1 terkait di Republik Indonesia, Hartono bersaudara, pengusaha rokok dengan hartanya 744,4 T kekayaannya. Yang kedua adalah Rogo Pangestu, adalah dari PT Petrokimia dengan harta kekayaan 677,4 triliun. Bila disatukan semuanya orang kaya Indonesia, tidak akan tertandingi, tidak akan terkalahkan oleh kekayaan. Itulah keluar biasaan daripada Raja Salomo pada saat itu. Dan Salomo sangat sukses, Salomo sangat kaya, pengaruhnya sangat luar biasa waktu saudara di dalam bangsa Israel. Dan bangsa Israel penuh kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Karena semua raja-raja di Palestina tunduk kepada Salomo dan membayar upeti kepada Salomo. Dari situlah harta karun Salomo yang sangat berlimpah, saudara. Jadi Raja Salomo yang raja yang hikmat dan raja yang terkenal pada zamannya waktu itu. Dia mengatakan sebenarnya kurang apa lagi dia sebenarnya. Dia sudah terkaya, Raja Arif dan bijaksana, hartanya berlimpah. Tapi Salomo tidak membanggakan diri. Dia tidak mengatakan merasa hebat, dia tidak merasa pintar, dia tidak merasa punya strategi. Salomo tidak mengatakan begitu. Sebenarnya dia bisa berbakat. Salomo no, and no. Itulah Salomo. Amin. Amin. Jadi dia kisahon mulu sejauh gak lihat bagas lo jasa pintu akan mamadi. Mulu sejauh marhal tutai dan mardiulah kandumo ni parhal. Artinya istimewa Bapak Kristian. Kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Artinya rumah ini hanya dibangun kursi kota dengan kekayaanmu, dengan duitmu, dengan pekerjaanmu sebagai aktor dan Kristen sebagai ahli IT. Ini tidak bisa berdiri kalau Anda memegahkan yang Anda miliki kesuksesan daripada Allah. Salomo aja yang terkaya tidak pernah mengatakan membanggakan diri di dalam hidupnya, tapi dikatakan karena Tuhan. Mungkin waktu pendetapan pertama Kristen sama bersyuting ikut di sini. Udah jadi mungkin ya. Jadi pernah mengikuti peletakan batu pertama ini Rumah. ini pernah? Hah? Pernah dah menghadiri.
Pernah ina? Terima jadi. Pembangunan kan Terima jadi. yang meresmikan. Kalau itu ngerti dia. Hah? Kalau sering-sering pada saat bangun sini sering dia. Sering dilihat, hanya dilihat ya, tapi tidak ikut meresmikan. Iya. Tapi kalau Salomo, dia sebenarnya bukan membangun apa? Bait Allah dan istananya dibangun. Sebenarnya Salomo hanya tinggal 40% dari hasil jeripayanya, karena orang tuanya Raja Daud telah mempersiapkan segalanya. Cuma Tuhan tidak, bukan kamu, tetapi apa? Keturunanmu. Tapi dalam hidup kita ini, ya, siapa tahu kita ingin membangun gereja APM, HKBP. Tidak semuanya orang berkesempatan membangun rumah Tuhan. Amin. Sama dengan Raja Daud, dia mengimpor kayu jati, kayu ares dari Lebanon. Tapi kata, no, bukan Anda. Dari generasi yaitu si Salomo. Ada disumbang Bapak ini 40%. Salam dulu. Kan Salomo 40% juga disediakan. Ada Bapak Pukul untungnya 40% ada. Orang sama Jalagabi. Orang sama Jalagabi. Kan kita ini ada Tuhan ini. Ada sumbangannya. Bangun ini. Belum. Aku pindah udah. Orang semainna. Orang sudah. Ada yang tuh. Anggur aja dah. Tangiang. Ngai dong, orang punya persen dia tangiang itu dah. Gogun ni tangiang. Ada tangiang. Kinokon ni tangiang dong. Apa pertama apa tak? Kinokon ni tangiang dong. Apa udah? Pertama orang Batak ini harus diingat. Bapak Ci, Ufi Daniel kari Raja Farhata Hinokon ni tangiang dong. Hah? Belum tepat. Ufi Daniel pun mana? Rana. Kemana dia? Oh enggak ada. Ini harus tahu Kinokon di tangiang Bo. Hah? Bukan. Satu mani udah. Oh, orare et labora. Ini Kinokon di tangiang Bo. Satu mani udah. Itu udah. Itu kan sama orang Batak. Sambil bekerja sambil berdua. Dokter Martin itu kan. Orare laborare et laborare. Ya. Nah, itu dia. Jadi sebab itulah Bapak Guru. Ya, jadi memasuki rumah baru ini tidak gampang. Jangan katakan dari jeripayahku nih, Guru, jangan. Karena Tuhan, ya berkat Tuhan. Jika bukan Tuhan, sia-sia segala pekerjaanmu, sia-sia segalanya. Gobobe mas cari dia pergi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan ini bisa berdiri seperti ini. Ya, tentu apa dasar daripada bangunanmu ini? Bukan karena ada pasir, bukan karena ada batu beton, bukan karena ada behel-behel, tapi dasar daripada rumah ini adalah apa? Firman Tuhan. Itulah dasar kekuatan membuat ini kokoh dan kuat. Yang kedua dikatakan dari Bapak Ibu, ini yang perlu kita pelajari dari Salomo ini, yang sangat paling berharga. Katakan di sini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti dari jeripayahmu pada waktu tidur. Artinya kamu kerja siang malam, tapi kalian tidak menikmati hasil jeripayahmu. Yang menikmati adalah asisten rumah tangga, pada saudara, pada konco-konco, pada sahabat. Itu yang dikatakan oleh Salomo di sini. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sini, waktu tidur juga dia diberkati Tuhan. Tidak semuanya Bapak Ibu kita tidur diberkati Tuhan, tidak. No. Yang diberkati Tuhan adalah orang yang dikasihinya. Itu kata Salomo begitu. Muduk peho dipasu-pasu di batado ho di bagasan kurungan, ya. Dipasu-pasu di batama ho disepakut Tuhan di batama begini tuh jalan asiwa rohana milau di depak Tuhan di batama begini tuh jalan di pasar ho maramina tutodi. Amin. 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 Itulah berkat Tuhan walaupun kita tidur. Kalau saya mungkin tidur, kalau Tuhan tidak mengasihi tidak akan diberkati. Dan kalau Raja Salomo mengatakan waktu muruk peho
Laudungu beho. Tutup kuasa menyebabkan tangan Tuhan memberkati kalian walaupun begitu. Jadi di sini aplikasi. Jadi rumah ini termasuk gereja kecil, gereja keluarga kecil yang di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak dan sahabat-sahabat. Itulah gereja kecil. Kalau gereja kecil, ajarlah si Gogodo beserta siapa lagi Rivaldo ya? Excel, satu lagi Marcelo, ya, ajarlah, bawalah dia ke sekolah minggu biar mengenal Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan anak kecil, Tuhan orang dewasa, bahkan Tuhan orang meninggal. Di bawah untuk gereja pen, sekolah minggu ada, tau kan? Bukan sekolah minggu pun. Apa? Hah? Oh iya, ada sahabat. Di bawah ada sahabat. Hah? Di bawah. Di bawah, ya maaf. Siapa? Ya. Siapa day? Siapa day? Maaf nih, di bawah mana di sahabat? Iya, bawah mereka udah. Iya, bawa mereka. Kamu anak Siapa day? si Bende juga? Hah? Iya, Bende, iya. Bawa mana di sahabat? Ya, ajar lagi berdua udah diajar. Udah. Kalau kamu waktu lahir 50-an diajar orang tua kami berdua. Tidak cukup didoakan, dinyanyikan supaya terngiang-ngiang dan sampai sekarang dua itu melekat. Beri contoh ya, metabon banyak sama bercaca daun Yesus doa itu harus dinyanyikan. Metabon banyak sedang Sasada Yesus doma ku Ada tetap. satu lagi apa itu? Hah? Di dua ibuku. Hah? Dawa. Di dua ibuku. Dua. Ada juga dia lalu Jauh kita nyanyikan. lalu jauh. Pipi mataku. Oh Tuhan rumah kami itu bukan nyanyi orang dewasa. Di katekismus Martin Luther ada nyanyian Kunamet met hutehon ma tu debata dainangi na ujai sayuruba kunamai tangaki diomai tangaki diomai. Terus ada lagi yang sekolah di sini kan dikatakan siang malam petang sore mencari uang, katakan dia apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang Tuhan, tahu nyanyinya apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang 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 Yesus. Jadi nak jajamono mencari uang. bukan Tuhan Kalau Yesus. tidak diberkati Tuhan, tidak akan sia-sia kata Raja Salomo. Oleh sebab itu kepada berdua ya saya akan menyimpulkan khotbah ini. Katakan Yesus kepada kalian berdua. Di dalam ucapan syukur ini, kita bukan hanya makan-makan di sini Kristen. Kita makan bisa ke hotel berbintang 1, ke hotel 5 ya. Tapi dibuat ucapan syukur ini adalah untuk memuji dan memuliakan. Dan katakan, dapat dua rupa ngisi jagon sudah 2-3 ya berdua. Dapat dua rupa ngisi jagon sadarion 2-3 ya. Dapat dua rupa ngisi jagon sadarion. Sudah mandokon, dapat dua rupa ngisi jagon sadarion. Kurang kompak 2-3 ya. Dapat dua rupa ngisi jagon sadarion. Amin. Amin. Kata Yesus kepada cakir dan bope, kamu berdua dua ngamu mulai sadarion. Mangani bekas mau, makilat mau senadau, maju senadono,
mau dihaskat sina, gopas dirasang sana, bagai sebelah dua mau kan ini adalah beton dan ini harus kokoh berdiri oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Amin. Amin. Batang yang mailah. Oleh teman diwakili Tuhan di batak nasihat berita nauli, nasihat di Raja Salomo Cian Mazmur mengatakan bahwa sia-sia yang membangun rumah, bukan Tuhan yang ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan atas ucapan syukur ini. Boleh Kristian beserta guru Otang memasuki rumah baru ini beserta anaknya 3 orang laki-laki yang Tuhan titipkan di rumah ini. Rumah ini adalah gereja kecil Tuhan, di mana di dalamnya terdapat suami istri beserta anaknya beserta saudara-saudara. Pokoknya rumah ini Tuhan menjadi rumah tempat penyampaian firman Tuhan dan rumah yang penuh damai sejahtera. Sini kepada adik kami yang baru menikah dan pada Budi Sitorus, Ibu Guru Jenting dan Guru Slaban yang telah 7 tahun Tuhan belum mempunyai keturunan, kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap menjamah perempuan yang pol seperti Elizabeth, seperti Hana dan seperti Sarah menjadi Abraham menjadi bapak beriman ya Tuhan karena kepercayaannya kepada Allah. Kami mengharap itu Tuhan pada ucapan syukur pada malam hari ini agar mereka di dalam membina rumah tangga yang sudah 7 tahun makin hubungannya suami istri di dalam damai sejahtera. Berakar dia jauh ke dalam Tuhan dan berdaun dan tidak cukup berdaun tetapi berbuah dapat dinikmati oleh orang lain. Dan begitu juga cucu kami Maidel sebagai panggilan kami Tuhan yang mengikuti Sipen Maru pada minggu pagi ini di Universitas Jakarta. Tolong Tuhan tumpangkan tangan yang penuh kuasa agar dia boleh masuk Tuhan perguruan negeri di Republik ini. Perguruan tinggi negeri di Republik ini Tuhan sangat sulit untuk ditemukan oleh orang-orang yang belum percaya. Kalau dia percaya kepada Yesus bahwa tangannya hati kami akan Tuhan kendalikan oleh Roh Kudus sehingga segala ujian yang diberikan oleh para panitia dapat terisi dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatannya. Kami sebentar lagi akan meninggalkan rumah saudara kami. Tuhan lama kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang bernaung di rumah ini di bawah dasar Alkitab oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Amin. Mari kita menunjukkan persembahan. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan. Sempurna kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku yang dulu buta tersesat. Oleh-Mu ku sembuh di jalan kehidupanku, terancam jiwaku. Anugerah pertolongan-Mu selamatkan jiwaku. Janji-Mu ku pegang erat selama hidupku, melawan iblis penjahat
ucapan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Salam. Shalom. Marilah kita Oras. bersalaman yang di